Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan aktivitas, untuk menjalankan ibadah sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang iman dan pengaruhnya di dalam kehidupan. Apa sih iman itu? Apa hakikat iman? Iman yakni kepercayaan, percaya, belief. Iman berarti juga pengetahuan, knowledge. Iman yakni yakin tanpa bayangan keraguan sedikit pun. Dengan demikian, iman adalah kepercayaan yang teguh, yang timbul akibat pengetahuan dan keyakinan. Sedangkan secara bahasa, iman berarti membenarkan, tasdik. Sementara menurut istilah, iman yakni at-tasdik bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil jawari, yang artinya mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Adapun iman menurut pengertian istilah yang sesungguhnya, yaitu kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur dengan syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, bagi tingkah laku, dan bagi perbuatan sehari-hari. Ada yang menyamakan istilah iman dengan akidah, dan ada pula yang membedakannya. Bagi yang membedakan, akidah hanyalah bagian dalam aspek keimanan. Sebab iman menyangkut aspek di dalam dan juga di luar. Aspek dalamnya menyangkut keyakinan, sedangkan aspek luarnya berupa pengakuan secara lisan dan pembuktian secara amal. Maka sebenarnya antara iman dan juga akidah ini tergantung dari definisi. Namun yang jelas, sebagai orang yang beriman, kita harus mengucapkan dalam lisan, membenarkan dalam hati, dan juga mengamalkan melalui perbuatan. Dalam kehidupan kita, tentu kita tidak hanya mengamalkan kehidupan dalam hal peribadatan sehari-hari, namun kita juga butuh pengamalan secara umum.
Lantas apa hubungan antara iman, ilmu, dan juga amal? Iman tanpa amal akan hampa, sedangkan amal tanpa iman bisa dikatakan percuma. Namun ada saja Muslim di antara kita yang hanya mengaku beriman tapi lalai mengerjakan amal soleh. Padahal jika memang benar-benar beriman, seharusnya melaksanakan ibadah dan amal kebaikan lainnya secara bersama-sama. Melakukan perbuatan-perbuatan secara berkelanjutan, melakukan peribadatan dan amalan-amalan yang lainnya secara bersama-sama. Teman-teman sekalian, Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, yang tidak akan memberatkan sedikit pun. Karena lagi-lagi Allah memberikan sesuatu kepada manusia itu atas kemampuan dari manusia. Namun bukan berarti umat Islam yang mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW dapat menggampangkan urusan agama dengan alasan yang dibuat-buat sendiri. Tidak boleh. Ada sebuah buku yang dikarang oleh ulama masyhur, yaitu Hamka, Profesor Dr. Hamka, yang mempunyai nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau mendapatkan julukan Buya Hamka. Judul buku tersebut adalah Kesepaduan Iman dan Amal Soleh. Dalam buku tersebut, beliau, Profesor Dr. Hamka atau Buya Hamka, menegaskan bahwa pertanda dari kosongnya jiwa serta binasanya hati yaitu ketika seorang muslim hanya sekedar mengaku saja beriman tapi enggan mengamalkan amal soleh secara berkelanjutan, tidak istiqomah dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Intinya hanya waktu tertentu saja. Dalam kata lain, hanya karena kepentingan belaka. Hal ini sesuai dengan kondisi yang kita lihat pada saat ini. Seolah-olah keimanan dalam diri kita hanya dijadikan topeng untuk meraih keuntungan tertentu, untuk meraih kekuasaan tertentu, seperti halnya dalam politik. Sehingga ketika mau ada pemilihan, baik itu pilkades, pilkada, atau sampai pilpres, semuanya seorang yang sangat-sangat alim, sangat-sangat solehah. Tapi nyatanya ketika sebelumnya berjanji atas nama ayat kursi, setelah jadi menduduki kursinya hilanglah ayatnya. Banyak yang demikian, hanya untuk meraih keuntungan semata.
Seolah-olah iman hanya dijadikan sekedar topeng belaka, namun untuk mengerjakan kebaikan mereka lalai. Bahkan hanya untuk membuktikan janji-janji yang dijanjikan lalai. Padahal teman-teman sekalian, iman dan amal soleh merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena apabila salah satunya hilang, kesungguhan dalam menjalankan Islam menjadi tidak sempurna. Karena iman tanpa amal itu hampa. Sedangkan amal tanpa disertai dengan keimanan itu percuma. Hal ini terlihat dalam sabda Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan pula tidak menerima amal perbuatan tanpa iman. Teman-teman sekalian, adapun yang selanjutnya yakni karakteristik dan sifat orang-orang yang beriman. Siapa sajakah? Apa sajakah ciri-ciri dari orang yang beriman tersebut? Di sini kita akan membahas setidaknya ada 9 karakteristik orang-orang yang beriman. Yang pertama yaitu mempunyai iman di dalam dirinya. Karena iman merupakan kedudukan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan manusia. Iman mempunyai kedudukan yang sangat-sangat tinggi dalam menjalankan amal soleh. Ketika kita ditanya apa warna iman, bagaimana bentuknya? Warnanya tidak kelihatan, tapi dampak dari keimanan tersebut bisa dirasakan. Ketika kita melihat lampu menyala karena ada listrik, ada strom. Ketika kita melihat kipas berputar karena ada listrik, ada strom di sana. Namun listriknya kelihatan tidak, tapi dampak karena listrik itu lampunya menyala, kipas anginnya berputar. Begitu pula dalam diri kita, imannya tidak kelihatan, namun dampak dari iman tersebut orang menjadi sholat, orang menjadi puasa, orang berakhlak baik, orang menjalankan amal soleh, orang berzakat, orang berhaji, orang tunduk patuh kepada ajaran agama Islam. Karena di dalam hatinya terdapat keimanan. Yang kedua, ciri dari orang yang beriman adalah di dalam dirinya ada Islam. Selamat. Islam berasal dari kata aslama yang berarti suatu sikap untuk tunduk, patuh, pasrah, menyerahkan diri atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam. Kalau dalam diri manusia itu, dalam diri kita menyatakan amantu billahi rabbil alamin. Saya beriman kepada Tuhan semesta alam. Maka kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dalam ajaran agama Islam. Kita tunduk, kita patuh. Karena di sana ada keimanan dalam diri kita menyatakan Islam. Yang ketiga yakni takwa. Apa itu takwa?
Takwa yaitu takut kepada Allah, melindungi diri dari kehancuran, menjaga kualitas amal karena kita takwa, karena kita takut, berhati-hati, berwaspada terhadap bahaya dalam berbagai masalah, terutama masalah moral. Kita takwa, kita tunduk. Lalu siapakah orang yang bertakwa itu? Yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan apakah kita bisa mengetahui siapakah orang yang paling bertakwa di antara kita? Allah yang berhak menilai. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Yang keempat adalah ikhlas. Suatu sikap yang tulus dan murni dalam tingkah laku dan perbuatan, semata-mata hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bebas dari pamrih atau agenda-agenda yang tersembunyi. Tidak menginginkan sesuatu perbuatan yang mengharapkan pujian dari orang lain. Karena dalam diri orang yang beriman itu adalah ikhlas. Yang diharapkan apa? Yang diharapkan adalah keridhaan dari Allah. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, kita hanya meminta ridho dari Allah, tidak meminta pujian, sanjungan dari orang lain. Karena diri kita ikhlas. Termasuk orang yang ikhlas adalah orang yang suka memberi tanpa pamrih, tanpa menginginkan balasan dari orang lain. Ibaratnya kanan memberi, kiri tidak tahu. Hanya dirinya dan Allah saja yang tahu. Karena hakikatnya ikhlas. Yang kelima adalah tawakal. Tawakal yakni implementasi dari iman, yang artinya menaruh kepercayaan kepada Allah dan Islam, memasrahkan diri dan urusan yang dihadapi kepada Allah. Setelah berusaha, dilanjutkan dengan berdoa. Setelah berdoa, kita tinggal menunggu. Kita pasrahkan kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah. Biar Allah yang menentukan yang terbaik bagi kita. Ketika kita menginginkan sesuatu, dan Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah akan memberikan apa yang manusia butuhkan. Karena Allah Maha tahu kebutuhan dari kita. Maka kita tawakal saja. Tawakaltu 'ala Allah, saya tawakal kepada Allah, saya serahkan semuanya kepada Allah. Setelah saya berusaha, setelah saya berdoa, saya serahkan kepada Allah. Karakteristik atau sifat orang yang beriman yang keenam adalah syukur. Syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, kata Allah. Sungguh jika kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan menambahkan nikmatku. Namun jika kamu kufur, tidak bersyukur kepadaku, kata Allah, ingatlah sesungguhnya azabku lasyadid, sungguh-sungguh sangat pedih. Syukur, punya rasa berterima kasih
dan penghargaan atas segala kebaikan yang telah diberikan Allah kepada kita yang tidak terbatas, dan kita kadang tidak meminta, diberi oleh Allah. Maka kita harus bersyukur dari apa yang diberikan Allah. Dalam diri orang yang beriman terdapat rasa syukur. Allah telah memberikan kita penglihatan, maka penglihatan tersebut kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, membaca Al-Quran, kalamullah, membaca segala nikmat yang diberikan Allah. Kita diberikan mulut untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kita bersyukur. Diberikan telinga, kita mendengarkan suatu hal-hal yang baik karena kita bersyukur kepada Allah. Yang ketujuh yaitu sabar atau sabar, suatu sikap yang tabah, ulet, tekun, berhati-hati, tidak terburu-buru. Teman-teman sekalian, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah insyaallah ayat 153, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ista'inu, mintalah kepada Allah, bisabri, dengan sabar, wassalah, dan dengan menjalankan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar itu. Maka ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah, kita diminta untuk sabar. Cobalah kita mencontoh baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kesabaran beliau dalam berdakwah, bagaimana beliau dilempari kotoran, dilempari batu oleh musuh-musuh beliau, tapi dengan sabar beliau tetap menjalankan perintah Allah, yakni berdakwah. Diancam demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau mempertaruhkan segenap jiwa, raga, harta, bahkan nyawa dipertaruhkan, dan beliau sabar dengan hal itu. Karena inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan Allah memberikan kemudahan. Setiap Allah memberikan suatu cobaan, di situ ada solusi yang diberikan oleh Allah, yang terkadang manusia kurang menyadari hal itu. Namun di sini kita diminta untuk selalu sabar atas apa yang ditakdirkan kepada manusia. Yang kedelapan adalah taubat. Taubat, suatu sikap yang penuh dengan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran jalan Allah, dan bertekad untuk kembali kepada Allah setelah sebelumnya tersesat di jalan yang salah. Taubat, kembali setelah melakukan perbuatan dosa, kembali kepada Allah, dan insya Allah Allah akan memberikan pengampunan. Maka perbanyaklah kita membaca istighfar, astagfirullah, saya meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa. Maka tidak salah ketika khotib Jumat di akhir khutbahnya menjelang berdoa mengajak kepada seluruh jamaah untuk
menundukkan hati jiwa sejenak, kita berdoa kepada Allah, kita mengharap mudah-mudahan segala perbuatan buruk dan dosa yang dilakukan diampuni oleh Allah. Itu suatu bentuk taubat. Tapi setelah bertaubat jangan diulangi lagi. Teman-teman sekalian, yang terakhir atau yang ke-9, sifat atau karakteristik orang yang beriman adalah zikir. Selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Selalu menyadari akan adanya Allah. Dan dengan mengingat Allah itu bisa menenangkan hati. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat merusak iman. Apa saja sih suatu yang dapat merusak iman itu? Yang pertama dan yang paling besar adalah syirik. Syirik merupakan suatu perbuatan yang menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu berbuat syirik. Dan Dia mengampuni dosa apapun selain dosa syirik bagi yang Dia kehendaki, bagi yang Allah kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan dosa yang besar. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 48. Teman-teman sekalian, bahwasanya dosa syirik merupakan suatu perbuatan, suatu dosa yang sangat-sangat besar karena menyamakan Allah dengan yang lain. Banyak orang yang meminta kepada selain Allah. Bahkan tidak hanya itu, karena sejatinya syirik dibagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Nah, kalau syirik besar ini tadi menyekutukan Allah. Sedangkan syirik kecil, contohnya kita sholat Allahu Akbar dengan harapan kita minta dipuji oleh orang yang ada di sekitar kita, supaya kita dianggap oleh mereka sebagai orang yang alim. Hal ini biasa disebut sebagai riya, atau supaya dilihat oleh orang lain dan mendapatkan pujian-pujian hanya untuk meraih kesenangan belaka. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat merusak keimanan, datang kepada peramal. Nggak jauh beda dengan syirik. Mendatangi peramal, meminta sesuatu kepada peramal, kepada dukun, kepada kuburan, kepada pohon besar. Mengadu nasib katanya. Mendatangi tukang ramal. Mendatangi dengan membenarkan tukang ramal dalam segala hal dengan keyakinan bahwa tukang ramal itu mengetahui sesuatu, maka hukum dari perbuatan tersebut adalah haram dan termasuk golongan orang-orang kafir atau keluar dari ajaran agama Islam, dan segala amal ibadahnya tidak diterima. Kata Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in
lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu menanyakan tentang sesuatu, maka sholat yang dia kerjakan selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka suatu perbuatan yang dapat merusak keimanan seseorang adalah datang ke tukang ramal, datang kepada dukun, datang kepada kuburan yang dianggap sakral, bisa mendatangkan keberkahan. Padahal sejatinya Allah yang mendatangkan keberkahan itu, tapi tidak meminta kepada Allah, bahkan meminta kepada selain Allah. Datang ke pohon besar yang diyakini membawa keberuntungan, juga membawa musibah. Repot kalau sudah begini. Hal itu termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang dan bisa merusak iman. Yang terakhir yaitu murtad dalam i'tiqad. Apa itu murtad dalam i'tiqad? Yaitu meragukan kebenaran atau keesaan Allah Subhanahu wa taala, serta menisbatkan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, seperti mengatakan Allah itu mempunyai anak dan istri, Allah mempunyai sifat mengantuk, tidur, lalai, mati dan sebagainya. Begitu juga orang yang mengaku mempunyai sifat seperti yang dimiliki Allah. Fir'aun jadinya mengaku seperti Tuhan. Padahal qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada yang sama seperti Allah satupun. Meragukan kerasulan Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau meragukan kerasulan dan kenabian nabi-nabi utusan Allah yang lainnya. Juga meragukan kebenaran isi dari Al-Quran walau hanya satu ayat. Itu juga termasuk dalam murtad dalam i'tiqad. Meragukan adanya hari kiamat, tidak percaya bahwasanya nantinya ada yang namanya hari akhir atau hari kiamat. Meragukan adanya surga dan neraka. Memang kita belum bisa melihat secara nyata, secara nampak, tapi Allah sudah mengatakan, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, begitu pula Rasul telah menceritakan banyak hal tentang surga dan neraka. Ketika di surga banyak sekali kesenangan-kesenangan, sedangkan di neraka banyak sekali siksaan, dan itu diterima sesuai dengan kadar amal dan perbuatan manusia ketika di dunia. Meragukan adanya pahala, meragukan adanya siksaan, azab atau balasan dari perbuatan manusia. Teman-teman sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang iman, yang mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.